Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, MA. Adapun temanya adalah sikap Muslim terhadap bencana dan musibah. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Alhamdulillah, Allah berikan obat rindu. Beberapa waktu belum bisa silaturahim. Hari ini di akhir tahun 2025 bisa silaturahim di Al-Ikhwan. Mudah-mudahan tahun ini semuanya bersama keluarga bisa ketemu di Mekah. Amin, amin. Apa yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh dan di Sumatera Barat, terjadi pula di Bali, di Jawa Timur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongan kepada kita bangsa Indonesia. Amin. Sikap kita bagaimana dan sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang rumahnya hilang, anaknya hilang, orang tuanya hilang. Ini semuanya diberikan peringatan oleh Allah dalam surat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hindarilah, takutlah kepada fitnah, kepada bencana, kepada musibah, kepada azab. Jika datang, tidak menimpa orang yang jahat saja. Orang soleh kena. Bukan hanya mereka-mereka yang berlumuran dosa, orang yang ahli sujud kena. Namun bedanya nanti di akhirat. Bedanya nanti di akhirat, yang orang soleh tetap oleh Allah dengan rahmatnya masuk surga. Kemudian yang jahat dengan keadilan Allah. Namun tolong kita semuanya jangan minta keadilan Allah nanti di akhirat. Sebab kalau kita minta keadilan di akhirat, ibadah kita dengan nikmat yang Allah berikan tidak seimbang. Oleh karena itu, sikap seorang mukmin terhadap bencana dan musibah. Pada satu hari Rasulullah khutbah Jumat di mimbar seperti ini di Madinah. Orang khutbah kan harus didengarkan. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tidak boleh kita bicara, bahkan ngingatin orang saja nggak boleh. Harus kita perhatian terhadap khutbah. Tiba-tiba seorang badui baru masuk di pintu masjid teriak, "Ya Rasulullah,
kekeringan di mana-mana, sumur kering, tanaman-tanaman banyak yang mati, hewan-hewan banyak yang kehausan sampai mati. Mohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan. Rasulullah senyum. Langsung beliau mengangkat kedua tangan. Padahal waktu itu seperti sekarang-sekarang ini, waktu musim haji rata-rata suhu yang ada di Mekah Madinah itu 49 sampai 50 derajat Celcius. Mendung tidak ada. Langsung Rasulullah mengangkat kedua tangan. Allahumma aghithna ghaithan mubarakan wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, jangan Engkau jadikan kami jauh dari rahmat-Mu. Mendung yang ada di mana-mana dikumpulin oleh Allah. Dari selatan, utara, timur, barat kumpul, tangan Nabi belum turun, sudah turun hujan. Para sahabat semuanya senang. Sampai khutbah selesai, pulang Jumatan, belum reda hujannya. Hujannya sampai hari Sabtu. Ahad, Senin, Selasa belum berhenti. Rabu, Kamis, Jumat. Berangkat Jumatan bawa payung karena hujannya tidak berhenti. Semuanya khusyuk mendengarkan khutbah. Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba Badui yang teriak Jumat yang lalu teriak lagi, ya Rasulullah, banjir, banjir, banyak yang tenggelam. Rasulullah senyum. Langsung beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan Kau turunkan hujan pada kami, turunkan hujan jauh dari kami yang tidak berbahaya kepada hamba-Hamba-Mu. Kita ambil pelajaran ma'asyiral muslimin yang ada di Al-Ikhwan, yang ada di Kelapa II, yang ada di Depok, yang ada di Jabodetabek, yang ada di seluruh Indonesia. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kekeringan jangan hanya mengandalkan bikin hujan buatan. Silahkan mau bikin hujan buatan, silahkan. Tapi biayanya mahal. Sekali tembak itu bisa sampai 100 juta. Kapan terjadi? Biasanya kalau ada kebakaran di Kalimantan, kebakaran itu dilakukan. Silahkan saja, itu boleh dan tidak bertentangan dengan agama. Tapi tolong ngetuk pintu langit, ayo sholat istisqa. Bisa kita adakan di Al-Ikhwan. Kalau seandainya ada musim kemarau panjang, di mana-mana banyak kekeringan, kita sholat mohon hujan. Itu senang sekali Allah senang sekali. Pernah Nabi Musa alaihissalam karena kekeringan ngadain sholat istisqa, dipimpin oleh Nabi yang mimpin nih. Dan doanya kan makbul. Tapi ketika sholat istisqa nggak turun hujan. Hujan nggak turun. Nabi Musa kan orangnya sangat-sangat dekat dengan Allah. Ya Allah, saya salat istisqa bersama dengan umatku, tapi enggak Kau kabulkan ya Allah. Ya artinya manusiawi kan malu. Gimana ya Allah? Musa, yang hadir itu ada jamaah yang suka adu domba. Gimana? Domba diadu itu gimana maksudnya? Jadi domba diadu, apa maksudnya ini? Adu domba. Kalau ketemu dengan orang di sini, dia jelek-jelekin yang di sini. Kalau ketemu jelek-jelekin, bermuka dua, dan itu nggak baik. Kalau begitu gampang ya Allah, kata Nabi Musa, tunjukkan aja, nanti saya keluarkan dia dari barisan sini, dari sop sini. Musa, aku kan ngelarang adu domba, kok aku tunjukkan? Gitu ya Allah Subhanahu wa taala. Udah kamu sekarang cari namanya Baroh. Jalan ketemu mungkin di mana gitu. Baroh itu orangnya
Maaf sekali lagi, kelihatannya miskin, kelihatan nggak punya apa-apa. Nabi Musa ditunjukkan oleh Allah. Itu Barak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak Barak ya? Oh iya, Bapak Musa ya? Lo kok tahu? Ya, aku ditunjukin oleh Allah. Ada apa Musa? Ini dialog antara Nabi Musa dengan umatnya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menemui kamu agar engkau doakan supaya turun hujan. Doanya agak lucu, Pak, agak kasar. Doanya agak kasar. Ya Allah, apa engkau takut miskin ya kalau nggak mau nurunin hujan? Jadi bahasanya begitu. Takut miskin kalau nggak mau nurunin hujan. Mengapa kesalahan hambamu engkau perhatikan ya Allah? Tidak mengurangi kekuasaan engkau. Hampir saja mau dipukul sama Nabi Musa. Musa jangan, Barak itu setiap hari bikin saya ketawa 3 kali. Kemudian Barak seperti itu. Turunkan hujan ya Allah, turun hujannya. Turun hujan. Oleh karena itu mudah-mudahan kalau kita mau sholat istisqa, kita semuanya sebelumnya kan disunatkan untuk puasa, disunatkan untuk banyak istighfar, disunatkan untuk sedekah. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada musim kemarau. Amin 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 ya. Kalau ada kemarau mudah-mudahan yang bermanfaat. Tapi kalau seandainya pernah sering kita panasnya luar biasa, kita adain sholat istisqa. Itu bagus sekali, ini sikap kita. Itu kalau kekurangan air. Yang kedua, kalau musim banjir kayak sekarang ini diperkirakan lagi tapi mudah-mudahan tidak. Ini nanti akan bisa terjadi di Filipina. Angin, hujan lebat sampai kena di Makassar, di Sulawesi. Mudah-mudahan tidak. Semuanya itu Allah yang atur. Di perkiraan seperti itu cuacanya, tapi kita mohon pada Allah. Kalau kita khawatir ada banjir, sering hujan, tolong kita berdoa. Boleh kita pakai teknologi, dipindahkan, umpamanya di Sukabumi dipindahkan supaya Jakarta nggak banjir. Jakarta nggak banjir tapi Kerawang banjir. Dipindahkan, boleh-boleh saja dengan teknologi aja. Tapi tolong kita berdoa setiap khotib di masjid, para imam di masjid, jamaah di mana-mana, kita berdoa kepada Allah. Doanya ringan sekali. Allahumma hawalaina wala alaina. Kita yang ada di Kelapa II, kita yang ada di Depok tidak boleh merasa kita aman. Daerah kita aman, tidak boleh. Kita dekat dengan Ciliwung. Dekat dengan Ciliwung. Di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara itu banyak kali seperti Ciliwung itu pindah. Mengapa? Karena tertutup dengan longsor, tertutup dengan batu, tertutup dengan lumpur, pindah sampai bisa di Jalan Hankam. Dan di bawah kita ini para tamu Allah yang berbahagia, ada pertemuan lempeng benua Australia dengan benua Asia dan benua Pasifik. Itu kalau Allah gesek saja, kalau mudah Allah murka, Pulau Jawa bisa tenggelam semuanya, mati semuanya. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah orang-orang merasa aman kalau datang azab kami pada waktu duha, dari jam 6:30 sampai jam berapa ternyata azab datang, atau datangnya malam, kita tidak boleh merasa aman. Nah, musibah yang terjadi di Sumatera Barat, Utara dan di Aceh, bencananya ya satu, yaitu banjir, bencananya tanah longsor, bencananya banjir bandang. Tapi mempunyai 3 kategori. Yang pertama, kalau bencana yang kita sebutkan tadi itu menimpa orang soleh, orang baik, menimpa masjid, menimpa pesantren, ada pesantren yang kena. Orangnya baik-baik kampung itu, kok kena musibah, masjidnya hancur, kampungnya hilang. Itu namanya ujian. Ujian diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Orang baik tapi sakit. Dia sudah ahli sujud tapi ekonominya agak susah.
Orangnya baik tapi ternyata ada saja ujiannya. Jadi kalau ada orang baik kena bencana, kena musibah, itu namanya ujian. Ujian naik pangkat. Kalau dia sampai meninggal dunia, nanti di akhiratnya insya Allah dengan rahmat Allah masuk surga. Tapi kalau menimpa kepada orang yang amal solehnya dan amal sayyidnya, kejahatannya itu sama. Kalau di istilah kelapa dua, STMJ, apa? Susu, apa lagi? Telur, apa? Madu, jahe. Bukan itu. Sholat terus, maksiat jalan. Sholatnya iya, tapi lewat HP-nya banyak maksiat. Sholat iya, lewat TV banyak maksiat. Kalau bahasa Al-Qur'annya, khalatu amalan sholiha wa akhara sayyi'a, dicampur antara amal soleh dan amal yang tidak soleh. Terus kena musibah, bencana seperti yang terjadi ini. Rumahnya hilang, jembatannya putus dan seterusnya. Itu namanya tadzkir. Tadzkir itu peringatan. Diingatkan oleh Allah supaya kembali banyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Itu kalau 50-50. Amal solehnya ada, tapi amal jahatnya ada. Tapi kalau dosa lebih banyak, kita tidak tahu yang terjadi itu apa yang ketiga, apa yang pertama, tapi kita kembali kepada kondisi saja. Kalau yang dosanya lebih banyak, ternyata namanya itu azab. Nah, di Indonesia apakah ujian atau peringatan atau azab? Wallahu alam. Mohon pada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan. Amin. Nah, sikap kita bagaimana supaya kita selamat? Kelapa Dua selamat, Jawa Barat selamat, Indonesia selamat. Caranya amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka kalau engkau Muhammad masih hidup di tengah-tengah mereka. Ketika Rasulullah masih di Mekah, Abu Jahal aman-aman aja, Abu Lahab aman-aman saja. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, berarti jaminan ini sudah tidak ada. Untung Allah masih berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka kalau mau beristighfar. Nah, oleh karena itu sikap kita doakan saudara kita yang ada di Sumatera bagian utara, Sumut, Sumbar, Aceh, dan tempat-tempat yang lain, mudah-mudahan segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rumahnya hilang, mudah-mudahan segera Allah berikan rumah. Yang keluarganya hilang, mudah-mudahan segera ketemu dan selamat. Amin amin ya. Hilang dan selamat, mudah-mudahan ketemu dengan selamat. Kalau seandainya meninggal dunia pun ketemu supaya nanti ketahuan, oh makamnya ada di sini dan seterusnya. Caranya bagaimana? Kita memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun. Nih para ustadz semuanya ini. Masyaallah Pak Imam. Gimana dakwah kita? Dakwah 950 tahun, santrinya hanya 80. Masya Allah. Kita di Al-Ikhwan kalau Jumatan Masya Allah penuh, Idul Fitri penuh, Idul Adha penuh. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, santrinya umatnya yang iman hanya 80. Beliau memberikan nasihat kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, umatku, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun. Manfaatnya ini
Kalau mau beristighfar, yursilis samaa alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang barokah, bukan hujan banjir, bukan hujan longsor. Di Mekah sering-sering setahun itu kadang-kadang hujannya 3 kali setahun. Januari nggak hujan, Desember nggak hujan. Kalau sudah Januari nggak hujan, biasanya raja menganjurkan kepada seluruh umat Islam di Saudi Arabia untuk sholat istisqa. Sholat istisqa. Artinya kalau turun hujan itu tanda keberkahan. Jadi di Arab, di Mekah, di Madinah kalau turun hujan itu tanda keberkahan melimpah, sukses semuanya. Jadi kita kalau mau istighfar, insya Allah anak kita sukses. Kita doakan anak-anak kita semuanya menjadi penyejuk hati. Masya Allah, nih alangkah senangnya ya kalau anak-anak penyejuk hati. Jangan ada anak yang ngelawan orang tuanya. Jangan ada yang menjengkelkan orang tuanya. Ayo kita berdoa. Kalau kita mau banyak istighfar, anak kita akan menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Dan Allah turunkan hujan, artinya di sini bisa hujan-hujan air yang menjadikan nanti tumbuh-tumbuhan tumbuh atau cita-citanya berhasil. Maka kita doakan mudah-mudahan tahun ini jamaah ikhwan bersama keluarga bisa ketemu di Mekah. Masya Allah, alangkah senangnya. Kapan umrah lagi? Insya Allah mudah-mudahan senang umrah. Kayak kita ini mudah-mudahan tawaf, sa'inya semuanya Allah berikan kekuatan. Amin, amin. Kalau mau naik mobil golf boleh. Ada mobil golf di lantai 3. Beberapa tahun yang lalu ada skuter. Sekarang nggak ada. Tapi kelihatannya semuanya di sini yang kepala 5, kepala 6, kepala 7. Ada kepala 7 ya? Mudah-mudahan Masya Allah, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Bahkan mungkin ada yang kepala 8. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Caranya bagaimana? Istighfar. Kita banyak istighfar. Kalau sudah istighfar, cita-citanya berhasil, ditambah lagi wa yumdidkum bi amwal. Allah berikan harta. Maka kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir ini orang al-ikhwan tidak punya hutang. Kurang kenceng, mudah-mudahan enggak punya hutang. Kalau punya hutang mudah-mudahan segera Allah berikan bisa membayar. Amin. Caranya bagaimana? Tolong banyak istighfar. Wa yumdidkum bi amwal. Allah berikan harta. Anak kita tanya ada sekarang ini mau kuliah, bayar uang kuliah. Anak kita perlu biaya, ada yang mau mantu punya biaya. Caranya bagaimana? Tolong memperbanyak istighfar. Selain kita usaha, tolong perbanyak istighfar. Kalau mau istighfar, wa yumdidkum bi amwal. Ada seorang ulama memberikan ijazah, nasihat kepada setiap orang yang datang. Ya Syekh, ya ada apa? Ini usaha saya hampir-hampir bangkrut. Mohon doanya. Kata syekhnya, tolong banyak istighfar. Jadi usahanya mau bangkrut, usahanya nggak laku-laku, usahanya banyak hutang, disuruh istighfar. Tolong banyak istighfar ya. Terus ada yang datang lagi, Syekh, anak saya sudah nikah 15 tahun tapi belum punya keturunan. Saya kepengen gendong cucu ini. Alangkah senangnya bisa gendong cucu. Ternyata apa nasihatnya? Tolong banyak istighfar. Ya Syekh, keluarga saya ada yang sakit. Mohon didoakan mudah-mudahan segera sembuh. Nasihatnya apa? Tolong banyak istighfar. Apapun cita-cita yang diharapkan, jawabannya itu hanya tolong banyak istighfar, tolong banyak istighfar. Santrinya
melihat itu Pak Kiai kok ilmunya sedikit ya. Setiap ada orang minta nasihat, ada problem, ada masalah, kok disuruh banyak istighfar. Santrinya diem aja, tapi memperhatikan. Kemudian setelah menjawab itu saya mengatakan, coba ingat surat Nuh dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Ternyata punya landasan. Jadi kalau bapak-bapak ketemu ustaz, ketemu kiai, minta doa, minta nasihat, kok disuruh istighfar, itu tolong diterima dengan senang hati. Malah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan. Jamaahnya al-ikhwan supaya banyak, tolong jamaahnya memperbanyak istighfar. Anak-anak kita, keluarga kita, apapun permasalahannya, tolong banyak istighfar. Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat, dan mudah-mudahan punya kebun. Tapi mudah-mudahan bikin kebunnya jangan sampai nebang kayu yang ada di hutan, itu ditebang akhirnya jadi longsor seperti itu. Kalau bisa hutannya yang menjadi hutan lindung dijaga. Kalau kita lewat di sini Pak, di Kopassus, Masya Allah, kita masih senang ada hutan kota sedikit. Ya, kalau di sebelah kiri di Kopassus masih ada hutan. Itu di negara lain jarak antara Depok ke Jakarta itu kadang-kadang ada hutannya itu jarak 10 kilo ada hutan kota, 10 kilo lagi hutan kota. Hutannya hutan bener, maksudnya apa? Ada ular yang besar, ada harimau, masih ada karena hutannya dijaga. Di Indonesia, kalau bapak-bapak tahu di Timika yang ada di Indonesia Timur, kita mau lihat ternyata di Timika itu ada kota namanya Kuala Kencana. Kota di tengah hutan. Kota di tengah hutan. Kita lewat jalan besar, jalannya itu bisa sampai 20 meter, jalan itu 20 meter. Di samping-samping itu hutannya, kayunya masih binatang-binatang buas masih banyak. Di Timika. Namanya Kuala Kencana, yaitu di Freeport. Freeport punya milik orang Amerika yang ada di Indonesia. Kayunya besar dan dibiarkan. Jadi hutannya nggak diganggu. Ini alhamdulillah Indonesia kita mempunyai Kuala Kencana. Kalau di Medan namanya Kuala Namo. Kuala Namo ya. Kuala Namo. Kalau di Malaysia namanya Kuala Lumpur. Kalau di Jawa Timur namanya Lumpur Kualahan. Sampai sekarang lumpurnya sampai sekarang itu masih keluar. Ini banyak kuala, tapi ternyata di Jawa Timur, mungkin Jumat depan ini saya lewat sana, mudah-mudahan kita doakan lumpurnya berhenti, amin. Lumpurnya sudah diambil insinyur-insinyur yang terbaik di seluruh dunia, kesimpulannya satu, lumpur ini tidak bisa berhenti, kecuali kalau mau berhenti sendiri. Lumpurnya sudah berapa tahun itu? Kan pernah dengar ya di lumpur yang ada di Sidoarjo? Sampai sekarang lumpurnya itu masih ada, masih keluar. Jadi kalau di Malaysia namanya Kuala Lumpur, kalau di Jawa Timur namanya Lumpur Kualahan. Nah ini semuanya karena olah manusia. Karena olah manusia. Baik, sikap kita agar kita diselamatkan dan kita doakan saudara-saudara kita yang ada yang kena bencana. Caranya bagaimana? Tolong memperbanyak doa Nabi Yunus.
Kita tidak bosan selalu mengingatkan kepada kita, tolong memperbanyak doa Nabi Yunus. Masya Allah, ini luar biasa. Doa Nabi Yunus. Orang yang doa dengan doa ini, cita-citanya Allah izinkan sukses. Problem, masalah yang menimpa dia, Allah berikan jalan keluar. Apapun yang diujikan oleh Allah, kalau dia membaca doa Nabi Yunus, langsung Allah menjawab, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Wa najjainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari ancaman maut. Jadi sekali lagi para tamu Allah yang berbahagia, tolong kita memperbanyak doa Nabi Yunus. Pak Kiai, saya kepingin punya ini. Tolong memperbanyak doa Nabi Yunus. Agar anak saya nanti bisa begini. Tolong doa Nabi Yunus. Ada yang memerlukan ABCD-nya, tolong memperbanyak doa Nabi Yunus. Kalau ini kita lakukan, fastajabna lahu, langsung. Di dalam bahasa Arab ada summa itu kemudian. Kalau kemudian berarti jawabannya masih lama. Tapi kalau fastajabna lahu, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu. Langsung Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Siapapun orang mukmin yang berdoa dengan doa Nabi Yunus, maka semuanya akan bisa selesai. Kita doakan saudara-saudara kita. Kita sambil ngomong cucu, sambil bekerja, sambil naik kendaraan, kita berada di mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini satu, istighfar. Dua, tolong memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang baca 3 kali 3 kali seperti habis salat tadi, kalau kita baca 3 kali, dosanya diampuni oleh Allah. Mari bersama-sama kita baca 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ada orang beristighfar, Allah senang sekali. Innallaha yabsutu yadahu fil lail. Pada waktu malam, setiap malam Allah buka pintu taubat. Innallaha yabsutu yadahu, Allah membeberkan tangannya fil laili, pada waktu malam. Jadi tadi malam Allah bukakan pintu taubat. Liyatuba musii'un nahar, supaya orang berdosa pada waktu siang dia beristighfar. Dan Allah senang sekali, terutama istighfar kita jam 2:30, 2:30, 3:30, 4, jam 4:12. Tadi kita dengarkan adzan jam 4:12. Masya Allah, itu waktunya waktu mustajab. Dan kita berdoa semuanya yang hadir ini dan keluarga kita semuanya ahli surga. Amin. Apa cirinya? Cirinya ini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Penghuni surga itu orangnya rajin istighfar sebelum adzan subuh. Sebelum adzan boleh jam 2:30. Bagus lagi 2:30. Jam 3. Seandainya jam 4 kurang seperempat, monggo silahkan.
Kalau terpaksa agak terlambat jam 4 boleh, tapi cepat-cepat, karena tinggal 12 menit. Tadi kalau bisa, wabil ashari hum yastaghfirun, penghuni surga itu orangnya rajin istighfar, sudah menjadi kebiasaannya sebelum azan subuh. Terutama para tamu Allah yang berbahagia, setelah istighfar kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salat tahajud, ya salat tahajud, mudah-mudahan kita bisa salat tahajudnya bersama witirnya 11 rakaat. Amin, amin nih. 11 rakaat. Kalau tidak bisa, mudah-mudahan bisa 9 rakaat. Seandainya waktunya lebih sempit lagi, mudah-mudahan bisa 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat pun boleh. Alangkah indahnya itu kita ajarkan kepada keluarga kita. Rahimallahu rajulan, Allah memberi rahmat kepada laki-laki. Apa itu rahmat? Badan sehat, keluarga sehat, rizkinya barokah, minimal per bulan 35 juta. Cukup nggak kira-kira ya? Cukup aja? Cukup. Yang nggak cukup saya naikin lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang hadir di sini ini memberikan rezeki minimal per bulan 55 juta. Amin. Caranya bagaimana? Tolong sholat tahajud. Tapi ketika tahajud, para tamu Allah yang berbahagia, suami tahajud, istri jangan dibangunkan. Sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat baru bangunkan istrinya. Ma, ini udah jam 3:30 nih, ayo sholat. Kok ternyata, maaf ya, seandainya istri kita dibangunin belum bangun, kata Rasulullah, nadhaha fi wajhihal ma, boleh dipercikin air. Jangan banyak-banyak, cukup nggak kira-kira 1 gelas gitu. Jangan banyak-banyak, dipercikin saja. Itu kalau yang bangun duluan suami, padahal yang rajin adalah istri. Betul aja. Ini alhamdulillah istri kita rajin. Kalau yang bangun istri, nih ibu-ibu, kalau yang bangun istrinya, wa rahimallahu imra'atan, Allah berrahmat kepada istri kita. Apa itu rahmat? Badan sehat, keluarga sehat, anaknya menjadi penyejuk hati, kemudian nggak pernah bertengkar, nggak gampang bertengkar antara suami istri, anak-anak kita semuanya rukun, itu rahmat namanya. Rizkinya cukup, hutang bisa segera dibayar, bisa pergi ke Mekah, apapun yang diharapkan, itu rahmat. Caranya bagaimana? Qomat minal laili, bangun pada waktu malam. Nih ibu-ibu, mudah-mudahan, maaf sekali lagi, seandainya perempuan sedang datang bulan, tolong kalau bisa jangan tidur, bangun. Yang tidak boleh kan sholat, yang tidak boleh kan memegang Al-Quran, tolong tetap zikir. Maka dianjurkan, tolong ibu-ibu, seandainya sedang berhalangan, sedang tidak sholat, tolong waktunya tahajud tetap bangun. Ini waktunya mustajab. Mah, nih sudah jam 3:30, aku nggak sholat kok, malah nggak sholat, ayo bangun. Bangun karena apa? Karena wabil ashari hum yastaghfirun, masih boleh istighfar, masih boleh zikir, masih boleh berdoa. Sekalipun tidak sholat karena sedang berhalangan, tolong ibu-ibu, anak-anak kita bimbing. Nah, sekalipun waktunya sekarang tidak sholat karena sedang datang bulan, tapi tolong jangan lupa wabil ashari hum yastaghfirun. Baik, sekarang alhamdulillah istri kita udah bangun. Wa rahimallahu imra'atan, Allah berrahmat kepada istri. Qamat minal laili, bangun pada waktu malam. Kalau sudah bangun ibu-ibu, suami jangan dibangunkan. Salat 2 rakaat, setelah salat fa'aiqadhat ahlaha, bangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau Pak Haji dibangunin masih belum bangun, kata Rasul,
nadhahat fi wajhil boleh disiram air ember. Bukan masalah disiram air ember, tapi ayo tahajud berdua. Ini yang diharapkan. Terutama dianjurkan kepada yang punya mantu. Nih, sudah punya mantu nih. Sudah punya mantu. Antum sudah punya mertua? Sudah. Mau didoakan punya mertua lagi? Nih para wahai orang tua, wahai mertua. Nih, ini khusus untuk mertua orang tua. Tolong kalau bisa ngikuti Nabi jam 2 malam datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Datang ke rumah. Enggak masuk. Tapi hanya di luar saja. Ali, Fatimah, ala tusollian. Ayo salat. Masya Allah. Alangkah senangnya ya. Mudah-mudahan para mertua dengan menantunya akrab ya. Akrab artinya enggak ada pemikiran yang enggak enak. Akrab sekali antara mertua sama mantu. Kemudian jam 2 malam, kalau tidak ya setengah 3, kalau tidak ya setengah 4. Ala tusollian, ayo salat. Masya Allah. Pada satu hari Rasulullah SAW sedang jalan, mendengarkan Abu Musa Al-Asy'ari sedang baca Quran di rumah. Ketika membaca Al-Quran, berhenti Rasul mendengarkan. Dia bacanya di rumah sendiri. Dan rumahnya orang Arab kan pelapa kurma ya, maaf ya, pelapa kurma. Ada tanah liat. Jadi masih ada lubang-lubang. Ketika membaca Quran di rumah tilawah, Rasul dengarkan, berhenti Rasul. Ternyata suaranya seperti suaranya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu, para tamu Allah yang berbahagia, kalau baca Zabur, kalau ada angin sedang menghembus, berhenti. Anginnya berhenti. Binatang-binatang yang sedang lewat dengar Nabi Dawud membaca Zabur, berhenti. Lah Abu Musa suaranya bagus. Maka imam kita doakan mudah-mudahan jadi imam di Masjidil Haram. Amin ya. Caranya gampang Ustaz. Kalau haji sama keluarga, tolong makmum masbuh. Kalau jamaahnya udah selesai, kita nanti salat sama istri kita jadi imam. Jadi imam Masjidil Haram. Jadi gampang ya. Mudah-mudahan kita tidak terlambat salat di Masjidil Haram ya. Masyaallah, senang sekali. Dan di Madinah pun demikian. Nah, jadi tolong kita memperbanyak istighfar, kita gandengkan dengan tahajud. Kalau sudah mau tahajud dan istighfar, Masya Allah seluruh urusannya. Nah ini kita doakan saudara kita. Selain membaca doa istighfar tadi, ada lagi istighfar namanya Sayyidul Istighfar. Induknya istighfar, pimpinannya istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau itu kita baca ini, mengapa dikatakan Sayyidul Istighfar? Karena mengakui kita di hadapan Allah itu hamba yang lemah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Kita mengaku diciptakan oleh Allah. Allah senang sekali. Kita mengaku sebagai hamba yang diciptakan. Khalaqtani wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berusaha untuk salat berjamaah, bisa rajin di Al-Quran. Kita memperbanyak istighfar ya Allah, kami membaca Al-Quran. Ini menunjukkan di hadapan Allah sebagai hamba dan taat kepada Allah.
abu'u laka bi nikmatika alayya. Aku kembali dengan nikmat yang banyak yang Kau berikan padaku. Nikmat yang luar biasa. Pagi-pagi ini sudah dapat apa putih-putih itu, Pak? Masya Allah. Coba dibuka, Pak. Ada apa ya? Apa? Lemper satu, apa lagi? Masya Allah. Ini mengakui abu'u laka bi nikmatika alayya. Ya Allah, aku datang dengan mendapatkan nikmat yang besar. Sudah sholat subuh, sebelumnya surat tahajud, kemudian sekarang kita pengajian, langsung dikasih kotak lagi. Ini abu'u laka bi nikmatika alayya. Nikmat yang Allah berikan pada kita banyak sekali. Maka kita doakan lagi, mudah-mudahan seluruh anak-anak kita nanti punya rumah sendiri. Amin ya hari ini. Kalau yang sekarang kontrak gak apa-apa, tapi berikutnya mudah-mudahan nanti punya rumah sendiri. Siapa yang kontrak, para tamu Allah, yang kontrak, tolong bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena setiap tahun pindah-pindah tanpa membangun. Subhanallah. Ya, seandainya kita kontrak sebelah selatan, tahun depan kita pindah sebelah utara atau nanti ke timur. Jadi siapa yang kontrak, rumahnya masih kontrak, anak kita masih kontrak, bilangin jangan sampai ada yang sedih. Nah, datang lagi nih, Masya Allah. Coba minuman datang lagi. Ini abu'u laka bi nikmatika alayya, ini baru kita bicara. Ya Allah, kami datang pada Engkau dengan mendapatkan nikmat yang banyak sekali. Tapi ditambah lagi wa abu'u bidzambi, tapi aku banyak dosa juga ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini kita memperbanyak istighfar. Baik. Astaghfirullahaladzim sudah, doa Nabi Yunus sudah, ditambah lagi dengan sayyidul istighfar. Doa Nabi Ibrahim, ini lebih hebat lagi ini. Dan doanya pendek sekali. Surat Ali Imran 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pendek sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Kalau kita membaca doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, dada kita itu menjadi kayak plong gitu. Banyak problem, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah lingkungan, ada saja. Dapat telepon dari kampung, ada yang begini, ada yang begini, banyak. Di otak kita ini banyak sekali. Tapi kalau kita membaca doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Enak sekali. Dan itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dibakar, doanya hanya itu aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita sudah kepepet, para tamu Allah yang berbahagia, kalau sudah membaca doa itu menjadi hati kita tenang. Tapi kalau bisa jangan menunggu kepepet. Dalam kondisi longgar seperti ini, kita memperbanyak tasbihnya Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kejadian ketika perang Uhud, coba bayangkan nih, perang Uhud. Di awal menang, Rasul sudah bilang 50 orang, para sahabat, tolong dijaga di bukit ini. Kondisi apapun jangan tinggalkan. Jangan ditinggalkan tempat ini. Kondisi menang, kondisi apapun jangan ditinggalkan. Perang Uhud.
Karena orang Mekah, orang kafir Quraisy sedang balas dendam ketika kekalahan yang ada di perang Badar. Ternyata alhamdulillah diberikan kemenangan, tapi ini maaf terganggu ini. Wah, kalau kita nggak turun, kita nanti nggak dapat ghanimah, nggak dapat rampasan. Rasulullah sudah bersabda, man fa'ala kadza falahu kadza, siapa yang berbuat begini maka dapat begini. Man qatala qatilan falahu salabuhu, siapa yang membunuh orang maka hartanya orang yang dibunuh milik dia. Ternyata tergoda, turun. Karena turun, kesimpulannya saja Khalid bin Walid menyelinap dari belakang, menguasai di bukit, akhirnya umat Islam kalah. Maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran sampai gigi Rasul sallallahu alaihi wasallam pecah. Setelah itu yang meninggal dunia banyak sekali dari pihak Muslim, orang Mekah pulang. Dia pulang, ada berita bahwa orang Mekah mau datang lagi, mau menghancurkan, menghabiskan orang-orang Islam. Ternyata orang Islam hanya berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terakhir, para tamu Allah yang berbahagia, tolong membaca Alam Nashrah. Alam Nashrah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Siapa yang membaca ini tolong diperhatikan artinya. Allah bertanya kepada kita, nih para tamu Allah di Al-Ikhwan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Nih, ini pertanyaan dari Allah. Contohnya saya, wahai muslih, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami Allah telah melapangkan untukmu dadamu? Tolong dijawab. Jawabannya, iya ya Allah. Jadi ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak. Seakan-akan surat ini baru turun pada kita. Ini kan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dadanya dioperasi 2 kali. Ketika masih di Taif, di Bunda Halimah Sa'diyah, baru usia 6 tahunan, Nabi Muhammad SAW ternyata sedang main sama teman-teman. Kedatangan orang berjubah putih. Tiba-tiba Muhammad masih kecil ini Sallallahu Alaihi Wasallam dibaringkan, ditidurkan. Teman-temannya ngelihat lari-lari. Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Ternyata dadanya Nabi dibelah malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Setelah dibelah, sifat-sifat yang tidak baik, yang rasa dengki, rasa iri hati, sakit hati, kemarin itu dikeluarkan oleh malaikat. Kemudian ditutup lagi dan nggak ada bekasnya. Itulah pertanyaan Allah. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami Allah Muhammad melapangkan untukmu dadamu? Nabi senang sekali. Jadi kalau baca ayat itu Nabi senang. Apalagi kan pernah Nabi Muhammad itu diminta oleh orang Mekah, Muhammad jadikan gunung-gunung yang ada di Mekah ini jadi emas. Nih gunung-gunung yang ada Jabal Umar. Nanti mudah-mudahan kalau kita haji tinggal di hotel Jabal Umar. Amin subhanallah ya. Jabal Umar itu yang
di sebelah kirinya Darut Tauhid. Namanya Hotel Jabal Umar. Jabal gunung. Jabal Abi Qubais yang sekarang jadi istana. Ada Jabal Hindi, ada namanya Jabal Ka'bah. Karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ngambil batu untuk bikin Ka'bah. Berdua saja. Ya. Bikin Ka'bah hanya berdua. Mudah-mudahan masjid kita ini Masya Allah luar biasa. Nanti kalau perlu renovasi, yang renovasi cukup 2 orang saja. Amin, amin, amin ya. 2 orang biayanya cukup semuanya. Amin. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah seperti itu, alam nashrah laka sadrak, Nabi senang. Apalagi Allah berfirman dalam surat Duha, wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Tuhanmu menemukan kamu ke dalam keadaan miskin Muhammad? Fa'aghna, kemudian Allah kayakan. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah menemukan kamu dalam keadaan yatim? Nih diingat nih. Tolong bapak-bapak, mungkin ada yang cucu kita yatim, ya, mungkin mantu kita meninggal, atau anak kita meninggal sehingga yatim. Jangan ada yang sedih. Orang yang paling sukses nomor 1 di dunia itu anak yatim. Tapi diingatkan oleh Allah. Jadi orang Mekah minta agar gunung-gunung itu jadi emas. Rasul kepingin juga, tapi diingatkan oleh Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Tuhanmu menemukan kamu dalam keadaan yatim Muhammad? Iya ya Allah, iya saya yatim. Wa wajadaka ailan fa'aghna, Tuhanmu menemukan kamu dalam keadaan miskin, enggak punya apa-apa, fa'aghna, kemudian Allah berikan kekayaan. Di antaranya lagi, bukankah Allah telah melapangkan untukmu dadamu? Jawabannya, iya ya Allah. Kemudian ketika Isra Mi'raj dibelah lagi, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Nah, itu alam nashrah. Jadi kalau bisa para tamu Allah yang berbahagia, kalau kita ada permasalahan yang apa saja kita bingung, kita sumpek, tolong baca alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan dosa-dosamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, ya. Ini beban kita banyak sekali, beban kita. Beban yang ada di rumah banyak sekali, beban yang Allah memang sengaja, Allah adalah menguji kita. Dan yang paling berat bukan kita, yang paling berat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Coba bayangkan, ayo kita bayangkan supaya kita lebih bersyukur. Baru hamil dalam kandungan ibunya beberapa bulan, bapaknya meninggal. Ini gimana kalau anak kita, mantu kita Pak, mantu kita, cucu kita, ya, anak kita perempuan sedang hamil, ternyata mantu kita meninggal. Kemudian alhamdulillah usia 6 tahun diajak ziarah ke makam bapaknya. Di tengah perjalanan ibunya meninggal. Ini kondisi sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Sekarang kondisi apapun yang menimpa kita sengaja oleh Allah begitu. Tolong diterima dengan senang hati. Kemudian diasuh oleh kakeknya 2 tahun. Sudah meninggal lagi. Diasuh oleh pamannya sampai Rasul mau hijrah, berarti dengan pamannya lama sekali. Oleh karena itu para tamu Allah, kalau ada permasalahan apa saja, termasuk doa yang kita sampaikan kepada anak-anak saudara kita yang ada di Aceh, Sumut, Sumatera Barat, tolong kita anjurkan kita sendiri membaca doa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na, bersama-sama, wa rafa'na laka dzikrak. Kalau mau membaca itu dan kita yakin semuanya, diangkat derajat kita, ekonominya kita diangkat, cita-cita kita diberkahi, problem-problem kita dihilangkan, dan semuanya diingatkan
inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta, kalau udah selesai, fansab, pindah kepada yang lain. Terakhir, wa ila rabbika farghab, dan jangan lupa selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri mudah-mudahan dengan sikap kita terhadap bencana musibah yang ini, kita memperbanyak istighfar, kita membaca istighfar, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, membaca Alam Nashrah. Mudah-mudahan Indonesia dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.